Selamat siang Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Nah, kalau kita bicara tentang investasi emas, biasanya yang terlintas itu emas itu safe haven asset yang nilainya cenderung aman, stabil, harganya cenderung naik. Namun di balik itu semua ternyata pergerakan harga emas itu sangat dinamis. Nah, dapat dipengaruhi oleh banyak faktor global. Nah, menariknya nih, siang hari ini kita tidak hanya membahas tentang pergerakan harga emas yang dinamis itu, melainkan juga bagaimana artificial intelligence dapat membantu kita membaca, bahkan mengantisipasi pergerakan harga emas tersebut. Nah, izinkan saya mengucapkan selamat datang di webinar diseminasi Call for Paper Pegadaian bersama IASSF yang bertemakan Smart Bullion Guard Indonesia, an Artificial Intelligence Early Warning System for Detecting Gold Quality Using Global Indicators. Nah, izinkan saya perkenalkan diri, saya Tina Krismawati dari Magister Manajemen Universitas Diponegoro, yang pada kesempatan kali ini akan mendampingi Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sebagai moderator, dan tentunya menjadi kebahagiaan bagi saya dapat memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya diseminasi ilmiah untuk menyebarluaskan hasil riset terbaik yang telah dikompetisikan pada Call for Paper Pegadaian bersama IASSF tahun 2026. Tema yang kita angkat pada siang hari ini juga sangat relevan, terutama di tengah dinamika pasar global di mana pengambilan keputusan ini tidak hanya cukup mengandalkan intuisi saja. Nah, izinkan saya membacakan agenda webinar kita siang hari ini, di mana acara akan dimulai dengan pembukaan dan dokumentasi, dilanjutkan pemaparan oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan akan ditutup dengan pengumuman penting oleh panitia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen kebersamaan kita hari ini melalui sesi foto bersama. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Kepada panitia, saya persilakan untuk membantu pengambilan dokumentasinya. Oke, baik. Mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk saya bisa mengambil dokumentasinya. Ada beberapa slide yang akan saya ambil. Slide pertama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai pengingat, saya mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung, menonaktifkan mikrofon kecuali saat dipersilakan untuk berbicara, dan bagi yang ingin bertanya, dapat mengisi link slide yang akan diberikan di kolom komentar ya oleh panitia, ataupun menggunakan fitur raise hand, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita simak bersama sambutan dari Direktur IASSF, Ibu Nuraini, melalui video yang akan diputar oleh panitia. Untuk panitia, mohon bantuannya. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kiat Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan.
menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, terima kasih atas sambutannya yang sangat inspiratif. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan dari narasumber kita. Nah, izinkan saya memperkenalkan narasumber hebat kita pada siang hari ini. Juara pertama Call for Paper Pegadian bersama IASSF, Bapak Michael Kusuma dari Kementerian Keuangan. Nah, baik. Nah, Bapak Michael Kusuma merupakan analis kebijakan publik yang publik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki keahlian menjembatani ilmu makro dan sains. Boleh minta diturunkan? Baik. Baik. Beliau berpengalaman dalam merancang sistem mitigasi risiko serta formulasi kebijakan perpajakan berbasis data. Nah, saat ini beliau merupakan pegawai aktif di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai penelaah teknis kebijakan sejak tahun 2018. Adapun di sisi pendidikannya, Bapak Michael menempuh pendidikan D4 Manajemen Keuangan Negara di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2022 sampai 2024 dan sebelumnya juga telah menyelesaikan D3 Perpajakan di Politeknik Keuangan Negara STAN di tahun 2014 sampai 2017. Tolong nih, Bapak. Nah, adapun beberapa pencapaian penting beliau di antara lain juara pertama Call for Paper Pegadian bersama IASSF tahun 2026 dengan karyanya yang berjudul Smart Bullion Guard Indonesia, an Artificial Intelligence Early Warning System for Detecting Gold Validity Using Global Indicators. Selain itu, beliau juga pernah meraih juara pertama pada Policy Paper Competition Custom Policy Forum pada tahun 2025 dengan karyanya yang berjudul Anomaly Detection of Automatic Data Processing Machine Import Process, a Public Database Machine Learning Strategy. Nah, tidak hanya itu, Bapak Michael juga merupakan penulis utama di beberapa publikasi jurnal yang terakreditasi nasional atau SINTA, serta berkontribusi aktif pada media massa seperti Kumparan dan Kompas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sudah tentunya masih banyak karya, pengalaman, kontribusi lain dari Bapak Michael yang belum sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin Bapak Michael sudah hadir ya? Saya ingin ya, selamat siang Bapak Michael. Ya, siang Ibu Tina. Iya. Saya yakin nih peserta webinar pada siang hari ini tuh sangat antusias untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak. Nah, bagaimana nih Pak perasaannya akan menyampaikan pemaparan pada siang hari ini? Ya, mungkin perasaannya ya sedikit deg-degan kali ya, karena mungkin ini pertama kali saya mencoba melakukan diseminasi karya ilmiah.
Mungkin Bu Tina juga deg-degan kayaknya ya, jadi moderator. Iya, kelihatan banget ya, Pak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber hebat kita dengan papernya yang berjudul Smart Bullion Guard Indonesia, an Artificial Intelligence Early Warning System for Detecting Gold Quality Using Global Indicators. Kepada Bapak Michael, saya persilahkan waktu dan layarnya. Baik, oke, presentasinya udah siap. Terima kasih Bu Tina eh, menjadi moderator pada hari ini. Tadi sudah diberikan juga pembukaan yang cukup hebat. Terima kasih juga kepada IASSF atas acaranya ini, sehingga saya bisa memberikan kontribusi ilmiah pada sistem eh, emas di Indonesia. Oke, nah di sini kurang lebih penelitian saya berikan judul Smart Bullion Guard Indonesia atau an artificial intelligence early warning system for detecting gold volatility using global indicators. Nah, di sini penelitinya ada dua, saya sendiri dan juga istri saya. Cuman kebetulan istri saya juga lagi ada kerjaan, jadi tidak bisa ditinggal. Oke, kita langsung saja. Next. Oke, pada 2 Februari 2025, Pegadaian secara resmi menjadi pionir dalam bullion bank di Indonesia. Transformasi ini tentu memiliki legitimasi kuat juga melalui Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion bank. Nah, adanya pengesahan dan legitimasi kuat ini tentu menuntut PT Pegadaian untuk menjadi institusi yang memiliki mitigasi risiko operasional yang kuat demi menjaga stabilitas ekosistem bullion bank di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat, masih sebelumnya, slide-nya. Nah, tuntutan ini menjadi semakin penting karena jika kita lihat pada laporan tahunan 2024 milik PT Pegadaian, itu ada kenaikan penjualan emas yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar hampir lebih dari 100% dan memiliki angka outstanding loan pada bisnis emas sekitar 3,74 triliun. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu outstanding loan bisnis ini adalah uang yang masih ada di luar milik Pegadaian ini. Nah, dengan angka exposure sebesar ini, sebesar 3 triliun lebih ini, tentu stabilitas nilai aset emas menjadi prioritas demi keberlangsungan bisnisnya. Lebih spesifik lagi, kita tahu bahwa komoditi emas di Indonesia itu memiliki ancaman resiko ganda atau double exposure risk, di mana karakteristik unik dari emas ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, harga emas dunia, atau biasanya teman-teman tahu mungkin XAU USD. Kemudian ada juga kurs rupiah, yaitu USD IDR. Jadi, kita bisa lihat nggak serta-merta emas di Indonesia ini dipengaruhi cuma emas dunia aja. Kita juga memang ada kondisi di mana kurs rupiah ini juga mempengaruhi. Maka dari itu, penting kita untuk mendalami bagaimana mengetahui volatilitas langsung pada XAU IDR, alih-alih kita hanya fokus pada XAU USD. Oke, next. Nah, sayangnya, mayoritas pengawasan risiko itu masih bersifat reaktif dan konvensional. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan di depan, bahwa tujuan dari adanya penelitian ini agar kita menjadi lebih aktif dari pihak PT Pegadaian. Jadi nggak nunggu volatil dulu, tapi baru bergerak. Tapi bisa dengan cepat memprediksi kondisi apakah hari ini volatil atau tidak dengan indikator-indikator yang ada. Nah, beberapa penelitian terdahulu juga terkait volatilitas emas juga masih menggunakan pendekatan ekonometrika klasik, sehingga memiliki keterbatasan fundamental dalam menangkap pattern yang non-linear.
Selain itu, keterbatasan ini semakin diperburuk dengan ketidakseimbangan kelas. Atau, kalau teman-teman gampangnya, kejadian volatil itu kan nggak selalu ada, nggak selalu hadir di setiap waktu. Tentu itu terjadi di kondisi yang sangat amat jarang. Maka dari itu, penting kita untuk mengetahui kondisi volatil ini agar bisa mengamankan keuangan yang dimiliki oleh PT Pegadaian. Selain itu, adanya keterbatasan-keterbatasan ini juga bisa menghasilkan inefisiensi keputusan. Nah, dari penelitian terdahulu inilah kita harus mengubah paradigma dengan menggunakan prinsip teori prospek dari Gilas dan Kapur. Itu adalah dengan lebih baik kita membayar biaya peringatan palsu sebagai premi asuransi daripada kita bangkrut karena gagal mendeteksi krisis pasar. Nah, pendekatan inilah yang semakin menekankan kita untuk menggunakan mesin learning dibandingkan pendekatan konvensional karena kemampuannya untuk meminimalisir error yang ada. Penelitian ini juga mengisi celah metodologi dan praktik melalui pengembangan Smart Boolean Guard dengan 3 kebaruan yang ditawarkan. Yang pertama, integrasi indikator global dengan XAUIDR secara spesifik, penggunaan teknik balance learning melalui machine learning, dan menerjemahkan hasil machine learning dalam protokol peringatan dini. Nah, konsep dan metodologi Smart Boolean Guard ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan aplikasi yang simpel sebenarnya, yaitu Orange Data Mining. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba belajar data science atau data mining dan sebagainya, itu bisa dengan aplikasi Orange ini. Jadi mungkin tidak serumit dengan seperti Python dan lain sebagainya. Nah, melalui pendekatan prediktif analitik dan explanatory research. Nah, penelitian ini saya pilih menggunakan periode 2019 sampai dengan 2019. Hal ini tujuannya untuk menggambarkan semua kondisi geopolitik yang ada. Dari 2019 itu sebelum pandemi, kemudian 2020 dan 2021 itu di masa pandemi, dan 2022 sampai dengan sekarang itu adalah pasca recovery, sekaligus juga memang ada kondisi geopolitik yang terjadi. Adapun indikator-indikator yang dipilih juga saya menggunakan indikator global dan juga kondisi pasar lokal. Indikator global ini ada yang saya pilih berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, yaitu saya coba sintesis dan saya pilih yaitu ketakutan global para investor atau yang nanti disebut dengan VIX. Kemudian ada indikator kedua adalah imbal hasil obligasi US 10 tahun. Kemudian indeks dolar USA. Kemudian yang keempat ada harga minyak mentah. Dan dari sisi lokalnya, ini saya menggunakan harga IHSG sebagai indikator lokalnya. Sumber-sumber data ini itu bisa teman-teman cari di investing.com. Jadi memang terbuka lebar. Jadi saya memang ingin melakukan penelitian yang mana memang bisa direplikasi oleh teman-teman semua. Jadi ketika nanti papernya mungkin sudah terbit, jadi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai acuan. Nah, tentu seperti yang saya sudah sampaikan, di investing.com itu kan tidak disampaikan apakah itu volatil atau tidak. Jadi memang hanya angka-angkanya aja, seperti XAUIDR berapa di tanggal sekian dan tanggal sekian. Mengingat periodenya ini panjang, sekitar 6 tahun atau kurang lebih sekitar 1.800 hari perdagangan, maka tentu saya mencari pendekatan yang memungkinkan untuk saya mengetahui apakah kondisi hari itu volatil atau tidak. Nah, dengan membandingkan setiap perubahan harga XAUIDR di setiap harinya, saya mencari standar deviasi yang terjadi di tahun 2019 sampai 2025 dengan nilai ternyata sekitar 1,013. Nah, melalui pendapat dari Montgomery, itu kita bisa melabelkan ketika angka tersebut lebih dari 2 sigma untuk dinyatakan sebagai volatil. Nah, tapi apakah memang cuma sampai berhenti di situ saja? Nah, tentu tidak. Nah, disinilah salah satu yang saya tawarkan, penelitian saya memberikan
tambahan strategi berupa balance learning, di mana saya menerapkan metode ini untuk melakukan stress test, tes stres pada machine learning yang algoritma yang akan saya pilih. Hal ini tujuannya agar algoritma dilatih dalam simulasi di mana krisis terjadi sama seringnya dengan kondisi normal, sehingga algoritma ini lebih memahami karakteristik volatil itu sendiri. Selanjutnya, nah, dari indikator-indikator global dan pasar lokal yang sudah saya pilih, kita bisa lihat bahwa ternyata yang paling mempengaruhi itu adalah VIX index atau ketakutan global. Dengan beberapa metode statistik yang sudah ada dari Gini ratio, Gini ataupun Infogain, itu VIX index menempati peringkat pertama. Dilanjutkan dengan US bond yield atau obligasi Amerika, kemudian yang ketiga adalah harga minyak, yang keempat adalah indeks USD, dan terakhir ada IHSG. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana ternyata pasar lokal itu atau IHSG itu memang tidak mempengaruhi sama sekali ya. Jadi atau kurang mempengaruhi lah dibanding indikator-indikator yang lainnya. Lebih memang indikator emas di Indonesia ini ternyata lebih dipacu utamanya terkait dengan ketakutan investor global atau yang dinyatakan dalam VIX index. Kemudian dilanjutkan dengan US bond yield. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia 4 algoritma yang coba saya sandingkan dengan indikator-indikator tadi untuk menentukan volatil atau tidak. Ada 4 indikator, ada 4 algoritma yang saya pilih berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai dengan penentuan volatil atau penentuan yang berkaitan dengan XAUUSD atau XAUDR. Nah, ada logistic regression, random forest, gradient boosting, neural network. Nah, kita lihat dari sisi kirinya dulu, di mana ada baseline model atau unbalance. Nah, ini yang jika kita serta-merta langsung menentukan algoritmanya 4 algoritma tadi terhadap data yang ada, kita bisa lihat keempat algoritma ini mampu memberikan CA atau akurasi dengan tingkat yang cukup tinggi, hampir 90% semua. Nah, ini terlihat memang seperti, wah ini berarti algoritma ini 4-4-nya bagus semua nih, gitu. Nah, tapi kita perlu perhatikan kembali. Jadi kalau teman-teman nanti coba dari confusion matrix di Orange Data Mining, ternyata dari sisi recall-nya, itu bahkan tidak nyampe dengan 5% sisi recall dari baseline model. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa recall ini artinya dari banyaknya volatil yang ternyata benar-benar terjadi, yang beneran ketebak tuh hanya 3,5%. Atau misalkan ada kejadian 100 badai volatil dalam 6 tahun terakhir. Ternyata jika kita serta-merta langsung menggunakan algoritma yang ada, itu hanya mampu menyelamatkan 4 saja. Nah, disinilah tentu ini yang akhirnya kami coba simulasikan dari penelitian-penelitian terdahulu, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata dari penelitian-penelitian itu memang banyak yang kita sebut dengan akurasi paradoks atau akurasi semu, di mana seolah-olah akurasinya tinggi, padahal ternyata kemampuannya untuk menentukan volatil itu cukup rendah. Nah, disinilah Smart Boolean Guard ini hadir dengan metode balance learning, atau kita bisa lihat 50-50. Jadi di sini saya coba simulasikan di mana 50 kejadian volatil dan 50 kejadian regular atau tidak volatil. Ini tujuannya agar algoritma mengetahui bagaimana karakteristik dari kondisi volatil atau tidaknya tersebut. Nah, di sini saya lebih memprioritaskan recall, nilai recall tinggi, yang artinya kemampuan bagaimana algoritma memperoleh true positif atau kondisi volatil dibandingkan dengan kejadian seluruh tentang volatil itu. Jadi kalau teman-teman recall itu kurang lebihnya tuh kayak true positif dibandingkan dengan true positif ditambah false negatif. Jadi ya benar-benar kita nyari tahu bagaimana kemampuan model mengetahui kondisi volatil itu.
Nah, kita bisa lihat ternyata recall tertinggi dipegang oleh gradient boosting ini. Nah, maka dari itu, disinilah algoritma yang pilih adalah algoritma gradient boosting. Oke, next. Selanjutnya. Nah, agar lebih teman-teman mudah, jadi mungkin agak ada yang bingung ya tentang true positif, false negatif atau sebagainya, kan nggak semua teman-teman itu dari data science. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi kiri unbalanced learning, di mana 95 atau 95 banding 5, di mana 95 itu kondisinya stabil dan 5% volatil. Ini jadi berdasarkan tadi perhitungan 2 sigma yang sudah saya pilih, memang bisa dilihat ada sekitar 5, sekian% itu terjadian volatil. Nah, jika kita serta-merta menggunakan data tersebut, di atas dari predicted yang sebelah aktual. Jadi kita bisa lihat di mana ketika volatil, sisi volatil di kanan bawah, di mana diprediksikan 3, dan yang hadir, yang beneran juga 3. Tapi di sisi kirinya, di stable atau false negatif, mesin memprediksikan di kiri bawah, mesin memprediksikan kondisinya stabil, tapi ternyata ada 82 volatil. Nah, justru kita bisa lihat kan di sini bagaimana mesin justru lebih banyak salahnya, atau yang bisa digambarkan tadi sekitar 3, sekian%. Nah, dengan metode balance learning yang saya gunakan, kemampuan algoritma gradient boosting ini meningkat. Dari yang sebelah kanan bawah kita bisa lihat 50 volatil, yang diprediksikan volatil, dan kenyataannya memang volatil. Jadi ada kenaikan tuh dari 3 ke 50. Kemudian dari sisi kirinya, stable yang awalnya diprediksikan stabil, 35, dan ternyata kejadiannya adalah volatil 35. Di sini juga kita bisa lihat adanya penurunan kondisi di mana dari 82 ke 35. Atau dari kalau kita lihat lebih lanjut di sisi kanan atas, di mana dikondisikan volatil. Nah, cuman kan teman-teman bisa lihat di kanan atas dari yang sebelumnya unbalanced learning, itu diprediksikan volatil 3, stabilnya 5 nih, dari sisi unbalanced learning. Nah, kemudian di sisi balanced learning, teman-teman bisa lihat di mana sebelumnya diprediksikan 34 untuk volatil, ternyata hasilnya stabil. Nah, memang ini terlihat seperti, lah itu kok berarti sistemnya ada peningkatan nih, harusnya dibilangnya volatil, tapi ternyata stabil. Nah, di sini terlihat ada peningkatan. Tentu mungkin secara angka saja kita bisa melihat adanya kerugian. Jadi teman-teman dari sisi pegadaian, sebagai Bullion Bank sudah melakukan mitigasi resiko, ternyata stabil-stabil aja. Tentu ada biaya di sana. Nah, tapi nanti itu akan kita bahas lebih lanjut bagaimana trade-off ini cukup penting untuk dilakukan demi manajemen risiko yang kita pilih. Selanjutnya. Nah, jika penelitian kita hanya berhenti di penentuan algoritma saja, terus kemudian unbalanced learning menjadi balanced learning, tentu itu menjadi mungkin dari sisi manajemen pegadaian itu merasa kurang gitu. Maksudnya hanya mengandalkan bagaimana algoritma berjalan, tapi teman-teman di divisi resiko pegadaian mungkin nggak tahu nih sebenarnya teknisnya gimana sih, bentukin SOP-nya gimana sih. Nah, disinilah penelitian saya yang coba saya semakin dalami, semakin perdalam pembahasannya agar benar-benar sesuai dengan kemauan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, saya mengambilnya PT Pegadaian. Nah, kemudian dengan widget Decision Reviewer, kita bisa lihat, tadi kan udah disampaikan nih di sebelumnya, kalau ketakutan global tuh yang paling utama gitu. Kita bisa lihat paling atas, Fix Index itu sebagai ketakutan utamanya. Nah, temuan emas pertama dari penelitian ini adalah kita bisa lihat adanya panic point 31,96 atau di sisi kanan apa nih percabangan ini ada angka lebih dari 31,96 di atas USD Index. Nah, jadi kita bisa lihat tuh ini cara membacanya teman-teman. Jadi dari fix index ini kebagi dua oleh machine learning. Yang pertama 31,96 lebih dari 3,196 dan kurang dari 31,96. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat di bawah angka lebih dari 31,9 ini ada persentase 90%.
Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata kalau lebih dari 31, ini kemungkinan terjadi volatilnya itu 90%. Nah, hal-hal ini yang bisa diturunkan menjadi standar operasional prosedur bagi PT Pegadaian itu sendiri. Kemudian dari sisi 31,96-nya, kita bisa lihat di bawahnya ada potensi 43%. Jadi ketika di bawah 31, itu ada potensi terjadi volatil sekitar 43%. Nah, tapi apakah artinya kalau di bawah 50% berarti nggak volatil? Belum tentu. Nah, disinilah temuan emas kedua, di mana kita bisa melihat US bond yield atau obligasi Amerika ini sebagai filter keduanya. Ada angka lebih dari 16,9 dan kurang dari 16,9. Nah, saya bagi ada yang lebih 16,9 dan kurang dari 16,9 ini sebagai filter keduanya untuk mengetahui apakah terjadi namanya volatil atau tidak. Nah, kita bisa lihat juga angkanya 16,9, di bawah 16,9 itu 30%. Jadi ketika fix-nya sudah di bawah 31 dan US bond-nya di bawah 16, itu udah kemungkinan besar 30% itu terjadi volatil. Atau artinya sangat kecil lah kemungkinan terjadi volatilnya. Dari sisi US bond, ketika lebih dari 16,92, obligasinya kita bisa lihat ada kemungkinan 51% terjadi volatil. Jadi di sini penelitian saya fokus kepada dua filter utama. Tapi sebenarnya memang jika PT Pegadaian mau melanjutkan ini, bisa saja sampai filter ketiga dan keempat. Kayak gitu. Tentu namanya kita saat perlombaan ada keterbatasan halaman yang kita boleh input, kita memilih prioritas hanya dua filter pertama saja. Selanjutnya. Nah, filter-filter tadi akhirnya saya eksekusi lebih lanjut sebagai protokol 3 tingkat, di mana zona hijau, sebagai tadi yang kita sudah tahu, ketika fix kurang dari 16,9, itu udah zona hijau, udah aman tuh, kemungkinan volatil kecil terjadi. Nah, yang bisa dilakukan oleh PD Pegadaian itu operasional tinggal dilakukan secara normal saja, dengan spread price-nya itu cukup tipis atau kompetitif. Di sini tujuannya untuk meningkatkan keuntungan penjualan dan tidak perlu melakukan hedging ketika adanya volatil. Next. Kemudian lanjut tier kedua, itu zona kuning waspada. Tadi yang kita sudah lihat, di mana ketika obligasi Amerikanya lebih dari 3,165 menjadi secondary filter, itu perlu udah sedikit hati-hati tuh. Ya, karena ada potensi 50% tadi terjadi volatil. Nah, itu price-nya yang tadinya tipis bisa dikondisikan normal sesuai ketentuannya dari perusahaan, dan juga bisa dilakukan partial hedging lah sekitar 30-50% jika jaga-jaga memang terjadi volatil. Yang next, ketika fix index lebih dari 31,96. Nah, ini kan udah 90% kemungkinan volatil. Nah, ini disarankan itu langsung melakukan defense mode bagi manajemen risiko PT Pegadaian, di mana spread-nya itu bisa dilebarkan sampai dengan 2 kali, dan atau bisa bahkan melakukan hedging sekitar 80% sampai dengan 100%. Nah, tujuan-tujuan inilah yang saya coba berikan dari penelitian ini adalah insight, di mana kita tuh nggak fokus aja pada algoritmanya, tapi bagaimana mengeksekusi algoritma itu agar pemangku kepentingan atau orang yang ditujukan dalam penelitian ini tuh memahami SOP-nya gitu. Jadi nggak cuman apa namanya, menggantungkan diri terhadap AI saja gitu. Nah, lebih lanjut dalam penelitian saya coba selipkan satu subbab tentang dampak finansial Smart Boolean Guard ini. Jadi nggak cuman saya tidak hanya menentukan algoritmanya, terus saya juga nggak cuman menentukan SOP-nya, saya juga coba tambahkan finansialnya. Jadi pada akhirnya kan sebenarnya dalam bisnis itu seberapa untung penerapan ini gitu. Nah, ini adalah penerapan yang memang jika terjadi 100% dapat dieksekusi. Kita bisa lihat perhitungannya, itu kurang lebihnya mungkin ada sekitar potensial risk value sekitar 37,99 juta di poin AC ini. Nah, itu.
Jadi teman-teman bisa itu perhitungannya dari outstanding loan yang 3,70-an triliun tadi, yang udah ada laporan keuangan, berdasarkan laporan keuangan, saya coba ambil berdasarkan itu, asumsinya. Kemudian dengan standar deviasi yang sudah ditetapkan pada bagian metode, yang hasilnya sekitar 1,013%. Nah, itu hasilnya dikalikan. Jadi ada sekitar potensi resiko lah, sekitar 38 juta. Ini bisa terjadi pergerakan gitu. Ketika misalkan ini tidak dilakukan hedging atau pengamanan. Nah, di poin B, kita bisa lihat perbandingan true positif dari baseline model yang 3 event dengan 50 event. Tadi kan true positif itu, jadi teman-teman ketika mesin mendeteksi itu krisis, kenyataannya memang krisis. Nah, itu true positif. Nah, jadi di sini kita bisa lihat adanya peningkatan dari yang 3 menjadi 50. Ada penambahan 47. Kemudian ada juga di bawahnya false alarm. Gitu. Jadi false positif. Jadi di sini false positif artinya sistemnya mendeteksi eh, krisis, padahal ternyata artinya stabil. Nah, disinilah ada penambahan juga sekitar 31 event. Nah, jika kita kalkulasikan secara financial calculation, angka-angka tadi ini saya detailkan D kali C, jadi angkanya bisa didapat sekitar 1,13, kemudian dari sisi balance-nya seperti boleh kan 1,89. Hedging cost-nya juga kita bisa lihat dari 11,25 menjadi 127. Atau jika kita hitunglah pada akhirnya, ketika memang kita serta-merta menggunakan algoritma tanpa perlu kita teliti lebih lanjut gitu. Misalnya kita memprioritaskan akurasi di awal tadi. Itu algoritma awal itu hanya mampu menyelamatkan aset sekitar 120 juta rupiah dari adanya volatil yang terjadi. Nah, dengan metode balance learning ini, akhirnya itu bisa meningkat. Yang peningkatannya cukup signifikan menjadi 1,7 triliun rupiah. Atau ada penambahan lah dari model dasar ke model yang sudah diseimbangkan menjadi 1,6 triliun rupiah. Gitu. Next. Nah, ini juga itu kan kondisi optimis, di mana pasti 100% terjadi. Pada kenyataannya tidak selalu bisa terjadi. Bisa jadi mungkin teman dari sisi perusahaan bisa aja telat gitu. Jadi saya cuma asumsi anggap 50% aja yang dapat eksekusi. Nah, akhirnya pada akhirnya tetap ternyata dengan 50% eksekusi itu masih kita bisa lihat tetap terdapat keuntungan atau aset yang bisa diselamatkan oleh PT Pegadaian sekitar 800 juta rupiah. Oke, next. Nah, kita bisa lihat ternyata volatilitas emas di Indonesia itu sangat terpisah dari kondisi lokal yang ada, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Justru ternyata yang paling utama mempengaruhi fluktuasi harga emas itu adalah VIX Index atau indeks ketakutan global dengan titik poin 31,92. Dengan lapis keduanya imbal hasil obligasi US 10 tahun. Maka di sini kita bisa lihat PT Pegadaian harus fokus untuk memfokuskan pada sentimen global, bukan pada sentimen lokal. Selain itu, metode balance learning juga membantu dalam menangani permasalahan akurasi yang terjadi. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, dari yang akurasi 90%, tapi ternyata recall-nya itu cuma sekitar 3%. Nah, di sini ada peningkatan recall menjadi 58%. Penelitian ini juga tidak berhenti pada algoritma saja, tetapi juga lanjut pada penerapan protokol 3 tingkat yang membantu PT Pegadaian dalam menentukan SOP yang terjadi. Secara ekonomis, kita juga bisa lihat bagaimana rentang nilai aset yang bisa diselamatkan dari sekitar 800 sampai dengan 1,7 triliun. Nah, sistem ini bisa menjadi aset strategis bagi PT Pegadaian untuk menjaga profitabilitas dan menguatkan reputasi. PT Pegadaian bukan hanya market leader, tetapi juga tolak ukur kepatuhan regulasi di Indonesia bagi industri keuangan non-perbankan. Sistem ini adalah bukti nyata kepatuhan Pegadaian pada mandat OJK tentang mitigasi resiko bullion bank. Oke, next. Sistem ini masih bisa ditingkatkan. Tentu dengan sistem ini masih memiliki keterbatasan, tidak adanya natural language process atau NLP untuk menganalisis sentimen berita sebagai prediktor tambahan.
Selain itu, sistem ini juga masih perlu ditingkatkan lagi dengan ekosistem sandbox untuk uji coba sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Jadi, bagi sisi pegadaian, tentu tidak serta-merta harus langsung menerapkannya pada sistem mereka. Mereka harus melakukan uji coba secara menyeluruh. Next. Kita tidak bisa mencegah datangnya badai pasar, tetapi dengan Smart Boolean Guard, kita memastikan perisai kita selalu menyala sebelum badai itu tiba. Dari reaktif menjadi prediktif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Tina. Baik, terima kasih Bapak Michael atas pemaparan yang sangat insightful dan membuka ya dari sudut pandang kita masing-masing lebih lebar lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saatnya kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, ataupun dapat mengisi di link yang sudah dibagikan oleh panitia. Masih belum ada yang present ya. Panitia bisa membantu buat di link. Nah, dari link yang sudah dibagikan panitia, terdapat 2 pertanyaan nih Bapak Michael. Yang pertama, izin saya bacakan. Tema cocok banget sama yang terjadi sekarang. Sekarang harga emas turun, padahal kemarin naik banget. Apa gara-gara perang juga ya, Kak? Volatile ini gitu. Coba apa langsung ingin dijawab atau ditambah dulu, Bapak Michael? Boleh langsung jawab. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya kembali lagi tadi kan, ini kayaknya mungkin yang nanya main forex kali ya, XAU USD kayaknya kemungkinan. Jadi sebenarnya gini, masalah perang atau tidak itu kan secara gimana ya, secara metode penelitiannya memang itu perlu diteliti lebih lanjut. Eh, ini memang bisa saja karena perang, tapi bisa juga tidak gitu. Makanya memang perlu penelitian lebih lanjut. Kalau dalam sudut pandang penelitian saya, memang itulah perlunya integrasi dengan natural language processing atau bahasa simpelnya gini. Jadi teman-teman tadi ngelihat bagaimana indikator angka saja yang saya coba ambil. Nah, tapi kan kadang butuh kualitatif ya, nggak cuma kuanti aja, tapi butuh kualitatif. Nah, NLP ini yang membantu dari sisi kualitatifnya. Nah, makanya dari itu, eh, jika dilihat dari sudut pandang penelitian saya, tentu itu bisa saja terjadi, gitu. Tapi bagaimana perang itu menggerakkan angka itu kan, angka emas itu sebenarnya tidak cuma perang aja, itu ada banyak faktor. Mungkin kurang lebihnya gitu. Baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo teman-teman. Tadi Siapa? yang pertanyaan kedua ada deh kayaknya deh. Ada yang resen kah? Di room chat. Ah ya, tutor Kak temannya itu bisa di mana tuh? Dari atas kali ya. Nomor 2 kali dari atas tuh ya. Hmm, Temanya itu bisa dipakai masyarakat sipil nggak ya? itu enggak ya? Temanya sebenarnya yang tadi mungkin kalau teman-teman yang udah join dari awal, kalau teman-teman udah join dari awal, itu teman-teman bisa lihat gimana sebenarnya cara metode ini tuh bisa dipakai sama teman-teman, eh, nggak mesti PT Pegadaian gitu, maksudnya masyarakat umum, masyarakat sipil lah. Aplikasi yang dipakai pun juga nggak rumit, cuman Orange Data Mining aja. Jadi teman-teman tuh bisa banget belajar sambil mungkin bisa lewat Google gitu, itu bisa banget dipelajarin Orange Data Mining itu bagaimana. Tinggal teman-teman bagaimana ngulik-nguliknya aja. Gitu. Jadi ini nggak cuman Pegadaian. eh, Metode ini tidak untuk Pegadaian saja, cuman kebetulan karena ini lomba tentang Boolean Bank dan memang saya menspesifikkan dari latar belakang juga saya sudah menyasar PT Pegadaian sebagai objek yang saya tuju, eh, pemangku kepentingan yang saya tuju, makanya memang pada ini arahnya untuk PT Pegadaian.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan responnya Bapak Michael. Nah, ini dari saya sendiri nih Bapak. Oh ya, Eh, boleh. Menarik sekali tadi pemaparan dari Bapak Michael. Nah, tadi tuh sempat di spill juga ya, pemakaian AI ini juga butuh adjustment manusianya gitu ya. Nah, Betul. seberapa besar sih adjustment manusianya dan apa aja yang masih dibutuhkan untuk adjustment dari pemakaian AI ini dalam proses detecting volatile harga emas itu sendiri? Kalau adjustment, jadi gini, kita kembali lagi ke etika data atau tata kelola yang ada di AI. Jadi mungkin sebagai insight juga buat teman-teman, mungkin ini terlepas dari Boolean Bank-nya juga ya. Jadi kita ketika menggunakan AI tentu tidak bisa serta-merta langsung menggunakan AI itu. Gitu. Jadi AI itu tidak diciptakan bagi saya, penggunaan generatif AI atau apapun tentang AI itu tidak membuat kita memulai dari 0 menjadi 100, dari angka 0 gitu. Menjadi angka berapapun lah, entah 1, 5, 10 gitu. Tapi teman-teman tuh penggunaan AI itu adalah untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada gitu. Jadi teman-teman tuh mungkin dari angka 5 menjadi 10 itu bisa dibantu dengan AI. Jadi memang teman-teman harus punya basic basic dasarnya tetap pengetahuan dasarnya dulu gitu. Jadi eh, misalkan dalam sisi penelitian ini ya kan nggak nentuin volatilnya aja kayak tadi di penelitian saya kan sudah bilang di awal bahwa angka dari investing.com itu bahkan nggak ada ketentuan volatilnya gitu. Nah, disinilah saya coba melihat dengan penelitian-penelitian yang ada, penentuan volatil tuh secara statistik tuh gimana sih gitu. Jadi penggunaan AI itu bisa digunakan siapa aja, tapi tentu perlu ada beberapa etika dan tata kelola yang perlu kita patuhi. Ya, salah satunya adalah agar AI itu optimal adalah memaksimalkan kemampuan teman-teman yang ada. Tapi tidak membuat teman-teman dari nol menjadi 100 atau bikin penelitian full dari pakai AI gitu kan itu juga biasanya sih kalau nggak ada pengetahuan dasarnya itu bisa arahnya jadi ngawur lah penelitiannya kayak gitu. Baik, terima kasih. Eh, nah, ini masih ada pertanyaan nih dari teman-teman. Untuk efektivitas apabila lebih baik dengan murni machine learning itu atau perlu adjustment? Oh, tadi udah ya, buat tech disease-nya hampir mirip ya, Pak ya. Ya, jadi mungkin penegasan sedikit lah ya. Tadi teman-teman lihat penelitian saya tuh bisa aja berhenti di ketika saya menentukan mau machine learning apa yang saya pilih, algoritma apa yang saya pilih. Tapi tentu ya kalau cuma sekedar itu kan apa ya kita nggak memiliki kebaruan atau nilai tambah dalam penelitian kita. Nah, disitulah yang hanya awalnya murni machine learning, kemudian saya coba lebih dalamin dengan judgement secara manual untuk take decision-nya. Jadi bagi sisi PT Pegadaiannya atau sisi manajemen operasinya tuh tahu nggak cuman kayak oh kata AI ini volatil nih, kita langsung ikut hedging atau ngamanin misalkan. Ya kan kok kayak gitu aja namanya kita disetir sama AI. Nah makanya kita perlu SOP yang saya sampaikan juga di penelitian. Bagaimana saya mengajukan protokol 3 tingkat dan bahkan juga saya mengajukan sisi finansialnya itu gimana. Jadi ya efektivitas machine learning itu membantu, tapi tetap gimana pun keputusan manual itu ya yang harusnya dari kita gitu. Dengan segala resiko yang ada. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak, karena keterbatasan waktu. Ini ada menarik nih. Secara global bukannya emas itu tidak berpengaruh pada inflasi, Pak? Apakah harga saham berpotensi adanya permainan harga? Eh, apakah harga emas berpotensi adanya permainan harga? Secara global emas tidak berpotensi. Secara global, gimana ya kita menyebutnya? Terkait harga emas dengan inflasi kan itu sebenarnya enggak. Harga emas di Indonesia memang tidak serta-merta hanya harga emas dunia saja atau bahkan mungkin dalam penelitian saya mencoba menambahkan sisi inflasi di sana dengan USD IDR. Memang tidak serta-merta karena itu saja. Tentu pasti banyak keputusan-keputusan
operasional lah yang dilaksanakan sama perusahaan-perusahaan masing-masing lah ya, punya keputusan masing-masing gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi sumber data investing.com itu adalah harga acuan yang cuman disandingkan ketika USD IDR dikalikan dengan XAU USD dikalikan dengan USD IDR. Nah, tapi pada prakteknya kalau teman-teman lihat di XAU IDR yang tertera di investing.com dengan harga masing-masing perusahaan tentu beda karena kan ya ada biaya operasional pertimbangan mereka, ada sisi spread dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya bukan kapasitas saya untuk menyatakan apakah itu ada permanen atau enggak, tapi yang pasti kenapa keputusan itu bisa berbeda, angka setiap perusahaan itu bisa berbeda dengan XAUIDR yang ada di investing.com misalkan, ya karena memang ada pertimbangan-pertimbangan operasional dan manajemen lainnya yang perusahaan itu yang cukup tahu gitu. Nah, di sini saya hanya menyampaikan penelitian secara objektif dari XAUIDR-nya saja. Kurang lebihnya gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Saya juga memohon maaf apabila terdapat beberapa pertanyaan yang belum sempat terakomodasi pada diskusi kali ini, mengingat adanya keterbatasan waktu. Nah, namun demikian Bapak Ibu tetap dapat diskusi lanjut ya dengan Bapak Michael. Nah, nanti bisa diskusi lewat apa Pak? Iya, bebas. Kalau kan tadi di CV saya juga saya naruh LinkedIn sama apa ya, saya lupa gitu. Ya kalau di Instagram mau monggo aja. Gitu. Saya sih bebas-bebas aja, open-open aja. Nama juga kita masih sama-sama belajar lah ya. Terbuka ya teman-teman. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Michael atas ilmu dan wawasannya yang telah dibagikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan antusiasme yang luar biasa pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam memadu acara atau diskusi siang hari ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Selanjutnya, saya kembalikan jalannya acara kepada panitia untuk menyampaikan pengumuman penting berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Michael Kusuma, atas pemaparan materi yang sangat insightful dan bermanfaat. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada moderator, Ibu Tina Trikusumawati, yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian yang sudah menginisiasi acara ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam webinar ini. Kami juga akan mengadakan webinar kembali yang akan bekerja sama dengan PT Pegadaian bersama juara 2 Call for Paper Pegadaian di tanggal 10 April 2026. Kemudian jurnal IISF juga sudah terindeks Sinta 2 untuk salah satu jurnal yaitu ICC dan jurnal lainnya sedang menunggu akreditasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin publikasi di IISF kami persilahkan dan gratis submission hingga APC juga free. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi inspirasi dalam pengembangan riset dan implementasi ke depan. Apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi dan klaim sertifikat di kolom chat.